Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Islam diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui keteladanan. Beliau mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat-sahabatnya dengan keteladanan. Baik itu yang berupa perbuatan, perkataan maupun diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga dimensi perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah itu menjadi sumber hukum Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya ketika mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Demikian juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah pelajaran dariku tentang bagaimana cara aku melaksanakan ibadah haji. Karena itu para sahabat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in juga dengan keteladanan. Dikuatkan oleh Al-Quran yang mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keteladanan bagi umatnya. Karena itu kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu keharusan. Kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui apa yang diteladankan oleh para ulama. Kaum muslimin dimanapun berada, keteladanan adalah satu metode yang paling seksama berdakwah. Karena itu kita harus bisa meneladani para ulama, para habaib yang mengajarkan kepada kita Islam. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hidup ini tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan orang lain dan kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Karena kita adalah madaniyun bittab'a. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling memerlukan. Tak ada orang yang bisa memenuhi kebutuhannya diri sendiri. Oleh karena itu Ramadan ini menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan orang lain dan kita tak punya kekuatan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa, berlapar-lapar, haus, kemudian kita membutuhkan masakan, membutuhkan makanan, minuman yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berbagi dengan yang lain. Dengan berbagi itulah Allah memberikan pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin, sampai tak terbatas 10 kali lipat. Makanya spirit latihan berbagi itu Rasulullah memotivasi kita untuk kita memberikan makan buka kepada orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi la yanqusu min ajrihi syai'a. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka ia mendapat pahala puasanya sebagaimana ia berpuasa tanpa berkurang sedikit. Oleh karena itu, saat berpuasa mari kita banyak berbagi, banyak bersedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada kita di akhir puasa ini dengan berzakat fitrah. Jadikan Ramadan sebagai momentum bagi kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan tindakan kita dengan cara kita punya ilmu, berbagi ilmu. Kita punya harta, berbagi harta. Bahkan punya kesempatan pun kita berbagi kesempatan dengan yang lain. Menyapa, silaturahim, senyum, itu adalah bagian dari berbagi kepada orang lain. Orang yang berbagi itu dirinya akan merasa nyaman. Dan dengan nyaman itu kita mendatangkan kebahagiaan. Berbagi suatu keharusan bagi manusia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita paling gampang bicara tentang keadilan, tetapi mencontohkan diri kita itu sebagai orang yang adil, itu yang agak berat. Contoh yang paling dekat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebagai seorang ayah daripada banyak anak, sebagai seorang pimpinan di antara sekian banyak karyawan, mampu nggak kita menjadikan diri kita itu sebagai sosok figur yang benar-benar menerapkan keadilan? Tidak mungkin menggapai sebuah keadilan, ya, apalagi tidak bisa kita menyerukan tentang keadilan kalau kita tidak mampu memberikan contoh terhadap apa yang kita suarakan mengenai keadilan itu. Banyak orang berkuar-kuar tentang keadilan. Ayo kita tegakkan keadilan, tapi rumah tangganya pun sendiri juga dimanage dengan cara yang tidak adil. Karyawan kecilnya pun juga merasakan ada yang tidak diperlakukan secara adil. Nah, disinilah hebatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ada sekitar 500 orang sahabat pada masanya. Semua orang 500 itu mengatakan, aku yang paling dicintai Nabi. Istrinya Nabi lebih dari satu, tapi semua istrinya mengatakan, aku yang paling dicintai Nabi. Karyawannya Nabi yang bekerja di masjidnya itu, semua orang, semua generasi, aku yang paling dicintai. Yang paling menarik adalah begini, anak kecil itu setiap kali berjumpa dengan Nabi, dia julurkan kepalanya, diusap oleh Nabi. Kakek nenek pun juga mengatakan, aku yang paling dicintai Nabi kok. Luar biasa. Anak paling kecil mengatakan, aku yang paling dicintai Nabi. Kakek nenek yang sudah tua, pensiunan uzur itu sering dikunjungi oleh Nabi, dan dia berkesimpulan, aku kok kayaknya yang paling dicintai Nabi. Sementara sahabat produktifnya seperti Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, itu kan juga pasti setiap saat bersama Nabi, tentu merasa aku yang paling dicintai Nabi. Tidak gampang membagi cinta secara adil. Karena itu, mari kita mencontoh ada figur seperti Nabi Muhammad SAW, mampu menyuarakan keadilan, tapi juga mampu menjadikan dirinya sebagai contoh. Semoga kita menjadi contoh terhadap keadilan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh